Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Dewi Sartika, saya dari kelas PAIA semester 6. Saya akan menjelaskan mengenai pemetaan kompetensi. Pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 7 MTS semester ganjil. Di dalam menyusun pemetaan kompetensi terdiri beberapa struktur, di antaranya yaitu yang pertama, pengorganisasian peta kompetensi yang terdiri dari kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kompetensi inti yang pertama yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Sedangkan kompetensi dasarnya itu meyakini misi dakwah Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi alam semesta, pembawa kedamaian, kesejahteraan, dan kemajuan masyarakat. Kompetensi inti yang kedua itu menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Sedangkan kompetensi dasarnya itu yang pertama, merespon keteladanan perjuangan Nabi dan para sahabat dalam menghadapi masyarakat Mekah. Yang kedua, merespon keteladanan perjuangan Nabi dan para sahabat dalam menghadapi masyarakat Madinah. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai dari misi Nabi Muhammad dalam membangun masyarakat melalui kegiatan ekonomi dan perdagangan untuk masa kini dan masa yang akan datang. Yang keempat, menghargai nilai-nilai dari misi Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi alam semesta, membawa kedamaian, kesejahteraan, dan kemajuan masyarakat. Kompetensi inti yang ketiga yaitu memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya yang terkait dengan fenomena dan kejadian tampak mata. Kompetensi dasarnya itu yang pertama yaitu memahami sejarah Nabi Muhammad dalam membangun masyarakat melalui kegiatan ekonomi dan perdagangan. Yang kedua, memahami misi Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi alam semesta, pembawa kedamaian, kesejahteraan, dan kemajuan masyarakat. Yang ketiga, memahami pola dakwah Nabi Muhammad di Mekah dan di Madinah. Yang terakhir, menganalisis pola dakwah Nabi Muhammad di Mekah dan di Madinah. Kompetensi inti yang keempat yaitu mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret, yaitu menggunakan, menguraikan, merangkai, memodifikasi, dan membuat dan ranah abstrak yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dengan sudut pandang atau teori. Kompetensi dasarnya itu yang pertama, melafalkan Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 yang merupakan wahyu pertama diterima Nabi Muhammad. Yang kedua, melafalkan Quran surat Al-Mudaththir ayat 1-7 yang merupakan wahyu kedua yang diterima oleh Nabi Muhammad. Yang ketiga, melafalkan Quran surat Asy-Syu'ara ayat 154 dan Al-Hijr ayat 94 sebagai dasar untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Yang keempat, menstimulasi dakwah Nabi Muhammad waktu di Mekah. Dan yang terakhir, menstimulasi dakwah Nabi Muhammad waktu di Madinah. Struktur yang kedua itu hasil konteks atau tema atau teks atau unit yang relevan. Merujuk pada buku paket Sejarah Kebudayaan Islam kelas 7 MTS semester 1 kurikulum 2013, maka saya akan memaparkan hasil konteks atau teks atau tema atau unit yang relevan sebagai berikut. Yang pertama, pada bab 1 yaitu mengenai kearifan Nabi Muhammad mewujudkan kedamaian. Pada bab ini, materi yang akan dibahas itu mengenai kondisi masyarakat Arab sebelum Islam, misi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah, dan pola dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Pada bab yang kedua, yaitu tentang kesuksesan Nabi Muhammad SAW melakukan perubahan, di mana pada bab ini materi yang akan dibahas itu
mengenai kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam, hijrah Nabi Muhammad SAW di Madinah, pola dakwah Nabi Muhammad di Madinah, dan respon terhadap dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Struktur yang ketiga itu pengembangan perencanaan dalam beberapa konteks atau tema atau teks atau unit yang relevan. Yang pertama ada tujuan pembelajaran. Berdasarkan kompetensi dasar, maka tujuan pembelajaran pada semester kali ini tuh diharapkan peserta didik dapat memahami dan mengambil hikmah tentang dakwah-dakwah Nabi Muhammad dan para sahabat baik di Mekah maupun di Madinah. Dan juga peserta didik dapat menstimulasi dakwah Nabi Muhammad waktu di Mekah dan di Madinah dengan penuh rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin selama proses pembelajaran, bersikap jujur, percaya diri, dan pantang menyerah, serta memiliki sikap responsif, yaitu berpikir kritis dan kreatif, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Yang kedua ada materi pembelajaran. Pada pembelajaran kali ini di semester 1, mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam, materinya itu berkaitan tentang kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam. Yang selanjutnya misi dakwah Nabi Muhammad di Mekah, pola dakwah Nabi Muhammad di Mekah, kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam, hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah, pola dakwah Nabi di Madinah, dan respon terhadap dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Selanjutnya itu ada metode pembelajaran. Di antaranya itu ada pendekatan. Pendekatan yang digunakan itu pendekatan saintifik. Sedangkan model pembelajaran itu ada active learning dan discovery learning. Sedangkan metodenya itu bisa berupa metode ceramah, metode diskusi, metode tanya jawab, dan metode role play. Baiklah, yang selanjutnya itu mengenai media, alat, dan sumber belajar. Yang pertama ada media. Media yang digunakan dalam pembelajaran kali ini itu meliputi lembar kerja siswa, lembar penilaian, video pembelajaran, dan slide materi. Yang selanjutnya ada alat dan bahan. Di antaranya itu ada spidol dan papan tulis, laptop, LCD projector atau infocus, dan speaker internal. Sedangkan sumber belajar bisa digunakan oleh siswa itu yang pertama ada LKS Sejarah Kebudayaan Islam kelas 7 MTS. Yang selanjutnya ada buku paket Sejarah Kebudayaan Islam kelas 7 MTS, Al-Quran dan terjemahan, serta video pembelajaran tentang sejarah dakwah Nabi. Struktur yang ketiga tentang ide-ide pembelajaran. Pada ide pembelajaran kali ini saya akan memaparkan mengenai tema kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam. Pada tema kali ini menggunakan pendekatan saintifik dan model pembelajarannya itu active learning dan discovery learning, dan metode yang digunakan pada tema kali ini yaitu metode ceramah, metode tanya jawab, metode diskusi, dan role play. Kegiatan-kegiatan pembelajaran itu terdiri dari pendahuluan, inti, dan penutup. Di dalam pendahuluan terdapat orientasi, apersepsi, motivasi, dan pemberian acuan. Pada orientasi ini, peserta didik dapat memperhatikan keadaan masyarakat Mekah sebelum Islam yang akan diberikan oleh guru. Yang selanjutnya itu ada apersepsi, yaitu peserta didik dapat menyimak penjelasan dari guru tentang kondisi sosial dan kepercayaan masyarakat Mekah sebelum mengenal Islam yang akan dipelajari. Yang selanjutnya itu ada motivasi. Peserta didik diberi penjelasan tentang manfaat mempelajari sejarah kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam yang akan dipelajarinya. Dan selanjutnya itu ada pemberian acuan, yaitu yang pertama, peserta didik memperoleh penjelasan dari guru tentang sejarah Nabi Muhammad SAW dalam membangun masyarakat. Yang kedua, peserta didik dibagi ke dalam beberapa kelompok. Yang ketiga, peserta didik menyimak mekanisme pelaksanaan pembelajaran. Yang selanjutnya, kegiatan inti. Di antaranya itu ada mengamati.
Yang pertama, peserta didik menyimak penjelasan guru tentang sejarah kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam. Yang kedua, peserta didik mengamati gambar peta wilayah Jazirah Arab periode Nabi Muhammad. Yang ketiga, peserta didik mengamati gambar kondisi masyarakat Mekah sebelum mengenal Islam. Yang selanjutnya itu ada menanya. Yang pertama, peserta didik memberikan tanggapan atau respon terhadap penjelasan guru tentang sejarah kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam. Yang selanjutnya itu, peserta didik mengajukan pertanyaan terkait gambar peta wilayah Jazirah Arab periode Nabi Muhammad. Yang selanjutnya, peserta didik bertanya tentang kondisi kepercayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Yang selanjutnya, peserta didik bertanya jawab tentang kondisi sosial, ekonomi, dan politik masyarakat Mekah sebelum mengenal Islam. Yang selanjutnya itu ada kegiatan mengeksplorasi. Di antaranya itu, peserta didik dapat mengidentifikasi letak perkembangan Islam pada peta wilayah Jazirah Arab pada periode Nabi Muhammad. Yang selanjutnya, peserta didik dapat mengidentifikasi kondisi kepercayaan masyarakat Mekah sebelum mengenal Islam. Yang selanjutnya, peserta didik mengidentifikasi kondisi sosial, ekonomi, dan politik masyarakat Mekah sebelum Islam. Selanjutnya ada mengasosiasi. Di antaranya tuh, peserta didik dapat menyimpulkan hasil diskusi dan identifikasi tentang letak perkembangan Islam pada peta wilayah Jazirah Arab pada periode Nabi Muhammad. Yang selanjutnya, peserta didik dapat menuliskan simpulan tentang kondisi kepercayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Yang selanjutnya, peserta didik dapat menuliskan simpulan tentang kondisi sosial, ekonomi, dan politik masyarakat Mekah sebelum Islam. Yang selanjutnya ada mengkomunikasikan. Di antaranya, peserta didik dapat menunjukkan dan menjelaskan letak perkembangan Islam pada peta wilayah Jazirah Arab pada periode Nabi Muhammad. Yang selanjutnya, peserta didik dapat menjelaskan kondisi kepercayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Yang selanjutnya, peserta didik dapat menjelaskan kondisi sosial, ekonomi, dan politik masyarakat Mekah sebelum mengenal Islam. Kegiatan yang terakhir yaitu kegiatan inti. Di antaranya itu, guru membuat simpulan tentang materi ajar. Yang kedua, guru mengadakan evaluasi. Yang ketiga, guru menugaskan peserta didik untuk mencari ayat-ayat tentang kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam dari berbagai sumber. Yang keempat, guru menyebutkan materi pembelajaran yang akan dipelajari selanjutnya. Yang terakhir, bersama-sama menutup pembelajaran dengan doa dan salam. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pemetaan kompetensi pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 7 MTS semester ganjil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.